Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah kebaikan yang sudah berikan. Pada saat ini kami juga membawa pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami membawa gembala sidang kami Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Sebagai gembala sidang Rayon 2, Tuhan berkati hamba-Mu. Dengan ketiga wakil gembala di Rayon 2 Tuhan. Bapak Pendeta Daniel Arif, Bapak Pendeta Joni Lumanto, Bapak Pendeta Karta Laksana Kamarga. Tuhan sertai hamba-hamba-Mu. Biar melalui setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, kami dituntun lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Melalui setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, kami lebih lagi mengetahui kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan sertai kehidupan mereka. Apapun yang kerjakan Tuhan buat berhasil. Keluarganya seluruhnya dalam penjagaan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa bangsa negara Indonesia. Tuhan, kami percaya pemulihan akan terjadi atas bangsa ini. Kami percaya kesembuhan akan terjadi atas bangsa ini. Kasihi bangsa ini Tuhan. Sayangi Indonesia. Biar damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biar sungguh Tuhan hari-hari ini di tengah krisis kesehatan, krisis ekonomi, Tuhan tetap hadir. Dan kami percaya di balik semua ini ada rencana Tuhan yang besar atas bangsa ini. Tuhan sertai berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk presiden, wakil presiden, pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, TNI Polri, semuanya dalam kuasa Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan atas setiap mereka, sehingga kebijakan, keputusan yang diambil, keputusan yang benar, keputusan yang untuk kebaikan seluruh bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Indonesia ada dalam hati-Mu. Kami juga kalau sebentar akan mendengar firman Tuhan. Tuhan sertai kami semua. Biar kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Dan firman itu menjadi pelita bagi kaki kami. Penuntun bagi hidup kami. Dasar bagi hidup kami. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita sekarang memasuki tahun yang baru. Tahun 2021. Nah, bagi kita gereja Tuhan, tahun ini adalah tahun integritas. Memang krisis masih kita hadapi dan mungkin akan semakin berat untuk kita hadapi. Tetapi mari hadapi krisis dengan tetap menjaga integritas kita. Biasanya ketika keadaan sulit, orang cenderung menjadi jahat. Biasanya ketika keadaan susah, orang terpancing, tergoda untuk menjadi jahat bagi sesamanya. Dengan alasan karena mereka harus survive di tengah keadaan yang susah itu. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita percaya hidup kita tetap dalam tangan Tuhan. Krisis tidak akan mengganggu apa yang Tuhan sudah rancang dalam hidup kita. Sehingga tetap tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan adalah hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita hadapi krisis ini dengan tetap menjaga integritas kita. Saya mau share dari seorang tokoh di Alkitab. Seorang yang bernama Yusuf. Yang kita tahu ada banyak hal yang baik soal integritas Yusuf. Di tengah godaan, tantangan, cobaan dalam hidupnya, Yusuf adalah seorang yang diakui sebagai salah satu yang paling berintegritas di Alkitab. Mari kita belajar dari kehidupan Yusuf. Saya ajak kita melihat dalam Kejadian 39 ayat yang pertama. Kitab Kejadian 39 ayat yang pertama. Kita lihat salah satu episode kehidupan Yusuf, di mana dia sedang mengalami satu masa yang kelam dalam perjalanan hidupnya. Kejadian 39 ayat yang pertama, adapun Yusuf dibawa ke Mesir. Nah saudara, perjalanan Yusuf ke Mesir adalah sebuah perjalanan yang sangat tidak diharapkan oleh Yusuf. Kenapa? Karena Mesir bukanlah tujuan atau tempat yang lebih baik daripada tempat yang sebelumnya Yusuf jalani. Nah, dijelaskan ya, di Mesir dia mengalami apa? Saya lanjutkan. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun,
kepala pengawal raja, membeli dia. Berarti Yusuf di Mesir diperjualbelikan sebagai budak. Yusuf diperlakukan seperti barang dagangan. Padahal sebelumnya dia adalah anak yang sangat dicintai dan disayangi oleh orang tuanya. Nah, dikatakan ya, Firaun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jelas perjalanan ke Mesir adalah perjalanan yang tidak menyenangkan bagi Yusuf. Karena Yusuf diperlakukan bukan lagi sebagai anak kesayangan, tetapi diperlakukan sebagai budak yang diperjualbelikan. Bahkan dalam bahasa Inggris, King James berkata bahwa ya, Mesir adalah perjalanan yang menurun dalam hidup Yusuf. And Joseph brought down to Egypt. Jadi Mesir adalah sebuah penurunan dalam perjalanan Yusuf. Mesir bukanlah sebuah peningkatan, bukan sebuah promosi, tapi Mesir adalah sebuah kemerosotan dalam kualitas kehidupan Yusuf. Karena Yusuf diperjualbelikan sebagai budak. Mungkin Bapak Ibu dan beberapa kita hari-hari ini sedang ada di jalan yang sama. Sebuah jalan yang menurun dalam hidup kita. Kita sedang jalani. Sebuah jalan yang menuju kepada kemerosotan. Kita sedang alami. Mungkin yang merosot adalah bisnis kita hari-hari ini. Jalan yang menurun itu adalah jalan kebahagiaan kita yang semakin berkurang hari-hari ini. Atau mungkin karir kita juga sedang mengalami kemerosotan. Berita baiknya adalah kita nggak sendiri di jalan itu. Yusuf pernah ada di jalan yang sama. Sebuah jalan yang tidak membawa kita lebih baik. Sebuah jalan yang tidak membawa kita lebih dihormati, lebih berbahagia. Tetapi sebuah jalan yang membuat apa yang dulu baik sekarang hilang dan berubah menjadi hal-hal yang tidak baik dan tidak menyenangkan. Inilah pengalaman hidup Yusuf. Di ayat yang pertama tadi, ya, Yusuf sedang mengalami sebuah pengalaman hidup yang tidak bisa dihindari. Ada kekuatan yang tidak bisa dia hadapi, yang memaksa dia turun. Sama, tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin jalan hidup kita turun. Semua kita tentu memimpikan jalan yang semakin naik, naik dan terus naik. Bahkan kita sering mengklaim bahwa kita akan naik, naik dan terus naik. Kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Betul, memang itu janji Tuhan. Itu ada di Alkitab. Tetapi bukan berarti tidak ada jalan yang menurun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pandemi dan krisis ini adalah kekuatan yang tidak bisa kita hadapi. Tidak bisa kita lawan. Mau tidak mau, ada banyak hal yang harus turun, merosot dalam kehidupan kita. Itulah yang diceritakan di ayat yang pertama. Yusuf sedang mengalami sebuah kemerosotan dalam hidupnya. Tetapi ayat yang kedua, mari kita lanjutkan. Ada ayat kedua yang menunjukkan sesuatu yang baik bagi kita yang sedang ada di jalan yang menurun seperti Yusuf. Ayat yang kedua saya akan bacakan, tetapi Tuhan. Saudara, selalu ada faktor Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun jalan hidup kita menurun, sekalipun krisis memaksa banyak hal dalam hidup kita merosot, tetapi mari jangan buru-buru kecewa, jangan lalu berubah jadi jahat demi menyelamatkan kehidupan kita di jalan itu. Sebab bagi kita yang percaya, bagi kita umat pilihan Allah, seperti juga bagi Yusuf, selalu ada faktor Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, Yusuf mengalami
Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Ya, itulah sebabnya Yusuf, karena dia sadar bahwa Allah tetap menyertai dia, maka Yusuf tetap bekerja dengan baik. Yusuf menjaga integritasnya, sekalipun lagi susah, Bapak Ibu. Ya, saya tadi katakan, biasanya krisis dijadikan alasan untuk orang berbuat jahat. Biasanya krisis dijadikan excuse, alasan untuk orang mulai menghalalkan segala cara. Tetapi tidak bagi Yusuf. Dikatakan Yusuf menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Pada zaman dulu ketika budak baru dibeli, maka pemimpinnya atau pembelinya, majikannya tentu belum mengenal si budak itu. Karena dia adalah budak yang baru. Majikannya tentu belum bisa percaya banyak kepada budak yang baru itu. Makanya biasanya budak ketika baru dibeli tidak boleh tinggal bersama di rumah majikannya. Karena siapa tahu budak itu jahat, lalu mencuri atau lebih buruk lagi membunuh majikannya. Makanya biasanya budak ketika baru dibeli harus tinggal di luar rumah majikannya. Tinggal di ladang, tinggal bersama dengan ternak, kambing, domba dari majikannya. Nah, ketika ayat 2 berkata, Yusuf boleh tinggal di rumah majikannya, orang Mesir itu, berarti Potifar percaya kepada Yusuf. Potifar merasa aman dengan Yusuf. Potifar tidak curiga, tidak takut dengan Yusuf. Berarti Yusuf menunjukkan bahwa dia orang yang dapat dipercaya. Sekalipun dia lagi susah, Bapak Ibu. Dia lagi dalam perjalanan yang merosot dan menurun. Tetapi dia tidak jadi jahat. Sehingga Potifar tidak terancam dengan kehadiran Yusuf. Dan Potifar akhirnya mengizinkan Yusuf untuk tinggal di rumah majikannya. Kenapa Yusuf tidak tergoda untuk jadi jahat? Karena Yusuf menyadari Tuhan tetap menyertai dia. Saudara, hal yang sama, kita juga memiliki alasan yang sama. Kita sudah merayakan Natal, di mana kita tahu Allah adalah Immanuel bagi kita. Namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan beserta kita bukan cuma di jalan yang enak, tapi justru lebih lagi, Tuhan beserta kita di jalan yang buruk dalam kehidupan kita. Nah, kalau Bapak Ibu percaya, kalau kita yakin bahwa Allah tetap menyertai kita, maka di jalan yang menurun, yang sulit bagaimanapun, tidak perlu kita jadi jahat. Tidak perlu kita jadi orang yang merugikan orang lain. Sebab berkat kita datang dari Tuhan. Dan Tuhan sebagai sumber berkat kita, Dia tetap menyertai kehidupan kita. Inilah yang menjadi alasan bagi Yusuf. Dia tetap berintegritas sebagai budak. Sehingga dia jadi berkat bagi majikannya. Dia bangun integritasnya karena sadar dia punya Immanuel, Allah yang menyertai hidupnya. Bahkan di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan. Yusuf semakin menunjukkan integritasnya yang luar biasa. Sekalipun dia masih berstatus budak, kehidupannya belum pulih sebaik yang dulu pernah dia alami. Dia masih dalam status sebagai budak. Ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 39, dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Bukan cuma mendapat kepercayaan, tetapi mendapat kasih tuannya. Tuannya sangat jatuh cinta, mengasihi Yusuf. Maka ia boleh melayani dia. Yusuf menjadi asisten pribadi. Bukan cuma boleh tinggal di rumah majikannya, tapi Yusuf mengelola semua urusan dari majikannya. Lalu dikatakan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf.
Ini bukti Yusuf menghadapi krisis kehidupannya dengan tetap membangun integritas. Sehingga orang mendapat berkat dari integritasnya Yusuf. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, alasannya cuma satu, karena Yusuf percaya Allah menyertai dia. Bukankah alasan itu kita punya juga hari ini? Ya, bukankah kita punya alasan yang sama? Kita punya Allah Immanuel. Jadi jangan takut di jalan yang menurun. Jangan panik lalu kita kompromi dengan dosa. Ya, jangan khawatir di jalan yang merosot lalu kita jadi jahat. Karena kekhawatiran itu kita jadi jahat, merugikan orang lain. Jangan. Ya, karena kita punya Immanuel, mari kita bangun integritas dalam hidup kita. Sebab Dialah yang memelihara kita, Dialah yang mencukupi dan akan memberikan pertolongan bagi kita pada waktunya. Nah, kembali kepada Yusuf, sudah enak dia menjadi kepercayaan. Ya, diberi kuasa mengelola semua milik dari majikannya. Tetapi rupanya krisis belum selesai dalam hidup Yusuf. Tiba-tiba kita tahu cerita yang terkenal, istri majikannya tiba-tiba error. Istri majikannya tiba-tiba jatuh cinta secara birahi terhadap Yusuf. Kita tahu semua, itulah istri Potifar. Dan Yusuf tetap menunjukkan integritasnya. Yusuf tidak menganggap, wah ini peluang untuk mengkudeta majikannya. Dengan cara dia mengikuti kemauan istri majikannya. Yusuf tidak menganggap itu peluang. Dia tahu, ya, itu bukan berkat yang dari Tuhan. Akibatnya Yusuf menolak godaan dari istri Potifar. Dan karena dia berintegritas, ternyata dia difitnah. Saudara, berintegritas memang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi belum tentu menyenangkan manusia. Tetapi apapun itu, buat saya, ya harusnya buat kita juga. Tanggung jawab kita, kewajiban kita adalah hidup benar. Selebihnya urusan Tuhan. Saya mau ajak kita pegang prinsip yang sederhana ini. Ya, tanggung jawab kita adalah jujur, tulus, berintegritas. Selebihnya urusan Tuhan. Artinya orang suka atau enggak, orang terima atau enggak, orang dukung atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya, urusan kita adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, selebihnya urusan Tuhan. Nah, Yusuf memegang prinsip ini. Ya, dia tidak mau mengikuti godaan dari istri Potifar. Akibatnya, dia diturunkan lebih dalam lagi. Mari kita lihat di ayat yang ke-20. Masih dalam Kejadian 39. Ternyata krisis dalam hidup Yusuf belum selesai. Sekalipun Yusuf sudah berintegritas, tetapi ternyata proses masih berlanjut. Kejadian 39 ayat 20, Bapak Ibu. Lalu Yusuf ditangkap, ya, karena dia menolak godaan istri Potifar. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Diturunkan lagi sekarang ke dalam penjara. Jadi integritas memang tidak mudah di tengah dunia yang sekarang justru mengabaikan integritas itu. Nah, Yusuf, ya, mengalami lagi penurunan yang lebih parah. Tetapi mari saya ajak kita lihat ayat berikutnya, ayat 21. Di ayat 21 muncul lagi kalimat yang sama seperti ayat 2 tadi ketika Yusuf mengalami penurunan yang pertama, ketika dia dijual ke Mesir. Nah, ketika dia diturunkan ke penjara, maka ada ayat 21 yang berkata, tetapi Tuhan, sekali lagi, ada faktor Tuhan dalam hidup kita. Makanya jangan berkecil hati ketika proses demi proses harus kita jalani, krisis demi krisis harus kita hadapi. Selalu ada faktor Tuhan. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Persis seperti kalimat di ayat yang kedua tadi. Setiap kali Yusuf diturunkan,
maka langsung ada pernyataan firman Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Hari ini pun saya mau ajak kita menyadari, sekalipun kita sedang merosot, tapi sadari Tuhan menyertai kita. Selalu ada kata tetapi bagi kita yang percaya. Susah, ya, tetapi Tuhan menyertai kita. Ya, dunia tambah menakutkan, ya, itu fakta, tetapi Tuhan menyertai kita. Jangan lupakan faktor Tuhan dalam hidup kita. Nah, ayat 21 saya lanjutkan, ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi Yusuf tetap berintegritas sekalipun dia diturunkan lebih dalam ke penjara sekarang. Hidupnya tambah tenggelam, hidupnya tambah terbenam dalam situasi yang buruk. Tetapi Yusuf tetap berintegritas. Di rumah Potifar, dia berintegritas. Di penjara, dia juga berintegritas. Dia tidak jadi jahat hanya gara-gara hidupnya bertambah susah. Karena Yusuf tahu, ya, bagiannya adalah hidup berintegritas. Selebihnya urusan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita merasa kita sedang terperosok kepada satu posisi terendah dalam hidup kita. Pandemi dan krisis ini mungkin telah menyebabkan kita turun di titik yang paling rendah. Jangan buru-buru putus asa Bapak Ibu. Ya, kalau Yusuf boleh hadir di hadapan kita, dia mau berkata, Anda merasa turun di tempat yang paling rendah? Aku pernah ada di titik yang seperti itu. Tetapi jangan takut, jangan jadi jahat, jangan halalkan segala cara. Tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Yusuf bisa bersaksi, ya, kepada kita semua. Dari titik yang terendah, akhirnya Tuhan bisa bawa dia naik ke titik yang paling tinggi. Dari penjara, Tuhan bawa ke istana. Dari budak, Tuhan jadikan dia raja muda di Mesir. Dari yang dijual belikan, akhirnya menjadi orang yang memerintah dengan kuasa yang besar. Dan selama proses itu, tanggung jawab kita adalah tetap hidup benar. Ya, selama proses-proses itu, urusan kita adalah hidup dalam kehendak Tuhan. Selebihnya, itu urusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara berkata, ya itu Yusuf Pak. Ya, saya enggak lebih baik dari Yusuf. Kerohanian saya akui tidak sebaik Yusuf. Apakah Tuhan juga menyertai saya seperti menyertai Yusuf? Saudara, saya justru mau tantang kita untuk tidak minder dengan semua orang-orang hebat di perjanjian lama. Bukan cuma Yusuf, bahkan dengan Daud sekalipun, kita nggak perlu minder. Bukan karena kita lebih baik dari Daud, bukan karena kita lebih baik dari Musa, dari Elia, dari Yusuf, bukan. Tapi saya mau tunjukkan ayat terakhir hari ini. Sebuah rahasia di mana harusnya kita lebih pede dibanding orang-orang yang hebat di perjanjian lama. Ayatnya adalah Ibrani pasal yang ke-7, ayat 22. Ibrani 7 ayat 22. Pegang baik-baik ayat ini. Ya, sehingga dengan ayat ini kita justru berpikir begini. Kalau dulu Yusuf saja disertai Tuhan, maka saya lebih lagi pada zaman ini. Kalau dulu Daud saja disertai Tuhan, Elia dan nama-nama lain yang hebat yang ada di perjanjian lama, mereka disertai, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa pada zaman dulu. Terlebih lagi saya pada masa kini. Sekali lagi, bukan karena kita lebih baik dari mereka, tidak. Tapi karena rahasia ini. Ibrani 7 ayat 22. Dikatakan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Perjanjian yang lebih kuat ada di dalam Yesus.
dan kita sudah memiliki Yesus dalam hidup kita. Dulu Yusuf ada di zaman di mana Yesus belum dinyatakan bagi umat manusia. Bahkan Daud, Abraham, Elia dan sebagainya, semua orang hebat di perjanjian lama adalah mereka yang belum melihat Yesus dinyatakan pada zaman mereka. Tapi toh mereka sudah disertai oleh Tuhan begitu luar biasa. Nah, kita sekarang karena Yesus, kita punya perjanjian yang lebih kuat dari yang dulu mereka miliki. Kita sekarang punya perjanjian yang lebih hebat dari yang dulu Daud, Abraham, Yusuf, Elia pernah miliki. Karena Yesus adalah faktor utama yang membuat kita lebih beruntung daripada mereka yang ada di perjanjian lama. Jadi jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan lalu berkata, yaitu Yusuf, kita belum tentu. Justru kita akan lebih lagi disertai, ya, karena Yesus sudah ada dalam hidup kita. Dialah jaminan, dialah kepastian bahwa kita ada dalam perjanjian yang lebih kuat dengan Allah kita yang baik. Bapak Ibu Saudara, hadapilah krisis dengan tetap menjaga, membangun bahkan integritas kita. Sekali lagi, urusan kita adalah hidup benar. Selebihnya urusan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Ya Roh Kudus, tanamkan baik-baik setiap perkataan-Mu dalam hati kami. Sehingga firman-Mu mengubahkan hidup kami. Dan menuntun kami tetap dalam jalan-Mu di tengah dunia yang penuh dengan goncangan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menjangkau mereka dan memberkati, memelihara, serta melindungi semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.